Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji dan memuja Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman. Karena dengan Islam dan iman kita jadi punya panduan hidup, kita jadi tahu siapa pencipta alam semesta ini, termasuk pencipta diri kita sendiri. Dan juga kita tahu mana yang boleh kita nikmati dari makanan, minuman, pakaian, pendapatan dan pergaulan, serta mana yang tidak boleh. Bisa dikenal dalam agama Allah dengan Islam, dengan halal dan haram dari agama Islam ini. Dan ini berarti menandakan memang kita menjadi orang yang sempurna di muka bumi ini, karena semua yang mengikuti agama Allah pasti akan menjalani kehidupan yang sempurna. Semua yang diperintahkan baik-baik, jujur, amanah, tanggung jawab. Kalaupun kita mengkonsumsi sesuatu maka halalan thayyibah, yang dibolehkan dan berkualitas. Dan di akhirat nanti kita akan menyempurnakan dengan balasan surga. Maka ini sebuah nikmat yang tidak terhingga, dan saya yakin kita semua duduk di sini pada kesempatan ini dengan tujuan itu, agar kita lebih mendalami lagi agama Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita bisa praktikkan sehingga kita bisa mendapatkan apa yang dijanjikan di dunia dan juga di akhirat. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Baik, melanjutkan pada buku kita, ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak mungkin yang ikut online, 31 tuntunan hidup berkah dan panjang umur ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditulis oleh Amir bin Muhammad Al-Mudhari. Dan kita sudah selesaikan pada pertemuan yang lalu poin ke-15, berumrah pada bulan Ramadan. Dan kita akan melanjutkan pada kesempatan ini di poin ke-16. Sebenarnya masih berhubungan dengan masalah ibadah yang mulia, haji dan umrah. Dan sudah sempat kita singgung di poin ke-14 tentunya ya, tentang masalah berkeinginan untuk memperbanyak haji dan umrah. Nanti akan kita sinkronkan satu sama yang lain. Kalau di poin nomor 16 ini lebih kepada bantulah kaum fakir muslimin untuk menunaikan kewajiban haji. Dan juga nanti kita akan sekaligus masuk ke poin ke-17, masalah sholatlah di Masjid Quba. Ini akan menjadi dua tema bahasan kita pada kesempatan ini. Kembali saya ingatkan dulu dari judul kita ini, Bapak Ibu sekalian, rahiman rahimakumullah, bahwasanya ibadah umrah dan haji adalah ibadah yang sangat mulia. Dan di dalam Islam, kita dibolehkan untuk memvariasikan ibadah tersebut sesuai dengan waktu dan perintahnya. Haji setahun sekali kita kerjakan, dan yang wajib sekali seumur hidup. Namun boleh seseorang mengulang-ulanginya. Makin sering kita ulangi, maka terus saja keutamaan akan kita dapatkan. Kembali saya ingatkan, hadis Nabi SAW, tabi'u bainal haji wal umrah. Rutinkan haji dan umrah itu. Ulang-ulangi terus, dari haji ke haji, dari haji ke umrah, dari umrah ke umrah, umrah ke haji. Fa innahuma yanfiyanil faqr wadh-dhunub kama yanfirul kiru khabathal hadidi wadh-dhahabi wal fiddah. Karena keduanya kalau dirutinkan, selalu kita ulang-ulangi, maka benar-benar akan mengikis habis kefakiran, kesusahan hidup. Begitu juga dosa-dosa, sebagaimana pandai besi membersihkan karat dari besi, emas dan perak. Walaysa lil hajratil mabrurati jazaa'il jannah. Tidak ada balasan haji yang mabrur, yang mengikuti syarat dan juga peraturan-peraturannya, kecuali mendapatkan tiket menuju ke surga. Jadi keutamaan ini bisa didapatkan bagi orang yang mengerjakan pertama kali, bisa juga didapatkan bagi orang yang mengulang-ulanginya. Tetapi seringnya kita mengulangi, membuka peluang lebih besar untuk kita raih. Karena bisa saja kalau cuma sekali misalnya, Bapak Ibu mengatakan, sudahlah kan yang wajib untuk saya satu kali, yang penting saya sudah pernah haji misalnya. Maka ini bisa saja Bapak Ibu sekalian diterima atau bisa tidak diterima, katakan tidak tahu. Mungkin sementara kita ibadah terlintas riya, mungkin kita kurang ikhlas, atau ada salah satu rukun yang tidak kita kerjakan, sementara ini setahun sekali. Jadi terpaksa kita harus ulangi tahun depan. Sebagai contoh misalnya, di salah satu hal yang membatalkan haji adalah interaksi biologis antara suami istri sementara masih berihram. Kalau orang sedang berihram, maka tidak boleh sama sekali rafath. Rafath itu mengucapkan kata-kata syahwat saja, walaupun suami istri, sampai mereka selesaikan tahallul, mencukur rambutnya. Kalau umrah tentunya setelah rangkaian tawaf, sa'i, kemudian tahallul, cukur rambut. Selesai habis itu boleh. Tetapi kalau haji cukup panjang.
dari tanggal 8 Zulhijjah hari Tarwiyah, kemudian tanggal 9 hari Arafah, dan masih malam tanggal 9 hari malam Muzdalifah, itu mesti terus pakai ihram tuh. Kemudian hari Nahl, hari raya Idul Adha, itu tanggal 10-nya. Dan setelah Idul Adha pun kita mengerjakan 3 hal, baru bisa halal suami istri berhubungan. Yaitu tawaf ifadah, tawaf wajibnya haji, jumrah aqabah, melontar pada saat itu aqabah. Aqabah ini diistilahkan seperti gundukan gunung kecil, ya. Diistilahkan dengan aqabah, atau nama lainnya adalah jumrah kubroh, ya. Kemudian juga kurban, menyembelih hewan atau hadyu. Kalau 3 hal yang sudah terpenuhi, baru bisa tahallul, baru kemudian boleh interaksi suami istri. Kalau ada salah satu dari 3 ini yang Bapak Ibu belum penuhi, misalnya udah jumrah di hari Idul Adha, tapi belum tawaf ifadah, tidak boleh interaksi biologi suami istri. Atau sudah hadyu, sembelih hewan, tetapi belum mengerjakan 2 ibadah yang lain, yaitu tawaf ifadah dan juga jumrah. Atau mengerjakan 2 tapi 1 masih belum, maka belum boleh sama sekali. Yang kita ingin titik beratkan bukan masalah itunya, tapi kalau sampai terjadi interaksi biologis sebelum syarat ini terpenuhi, 3 hal ini dikerjakan setelah lewat hari Idul Adha, maka hajinya batal. Dan ini berarti harus diganti di tahun yang setelahnya. Berbeda sedikit dengan umroh. Umroh kita rasa kurang ikhlas atau ada masalah misalnya, baru umroh pekan lalu, pekan depan kita ada rezeki bisa kita pergi. Setahun bisa berulang kali. Tapi kalau haji tidak bisa. Nah, ini contohnya, berarti seringnya orang mengulang-ulangi satu ibadah yang dibolehkan dalam syariat, berarti lebih memperkuat peluang dia diterima. Nah, seperti itulah. Kalaupun misalnya haji kita yang lalu sudah sempurna, Masya Allah mengikuti semua syarat dan rukunnya, mengulangi yang kedua, yang ketiga, yang kelima, yang ke-10, itu akan menambah timbangan amal kita hari kiamat. Jadi tidak ada ruginya. Kalau ada yang mengatakan misalnya, Ustadz, tapi kan biayanya besar. Ibu dan bapak kalau masih selalu bertolok ukur ibadah itu dengan kuantitas, jumlah, maka kita akan sulit mengerjakannya. Tapi mulailah dengan niat yang baik. Innamal a'malu binniyat. Dinukil dari para salafus saleh, dari sahabat, dari tabi'in, mereka rutinkan Bapak Ibu sekalian setiap kali mau meninggalkan Mekah, baik umrah atau haji, mereka selalu berdoa mengatakan, ya Allah jangan engkau jadikan ini adalah kedatangan terakhirku. Maka dengan izin Allah, mereka mengamalkan ini setiap tahun bisa haji sampai akhir hidupnya. Seperti Atha bin Abi Rabah rahimahullah, itu umurnya 100 tahun, beliau haji 70 kali. Artinya 70 tahun haji, karena setahun sekali. Zakwan ibn Qaisan, julukannya Taus, itu haji 40 kali. Dan beliau wafat di malam Muzdalifah. Pernah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, salah satu keutamaan orang kalau meninggal dalam kondisi haji dan umroh, itu berarti pahalanya ibadah yang pernah dia kerjakan selama dia hidup berjalan terus. Jadi kalau kita lagi ihram Bapak Ibu sekalian untuk umroh, lalu meninggal, atau untuk haji, lalu meninggal, maka semua amal ibadah yang pernah kita kerjakan selain haji dan umroh itu saja, ya, akan dicatatkan baginya pahala haji sampai hari kiamat, bukan semua amal. Saya keliru tadi, saya larat kembali. Jadi hadisnya adalah siapa yang berumroh dan dia meninggal dalam keadaan umroh, maka dicatatkan baginya pahala umroh sampai hari kiamat. Dan siapa yang meninggal dalam kondisi haji, maka dicatatkan baginya pahala haji sampai hari kiamat. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya kita kan tidak tahu kiamat itu kapan terjadi, itu rahasia Allah. Tapi kalau misalnya masih, anggaplah 100 tahun lagi ke depan baru kiamat. Misal, kita kebetulan haji tahun ini. Terus meninggal, ajal datang. Berarti kita akan dicatatkan mendapatkan 101 haji. Haji kita sama 100 tahun ke depan. Hanya karena meninggal pada saat sedang haji. Bagaimana seseorang muslim dan muslimah tidak berpikir kalau ini adalah sebuah ibadah yang baik. Kalau Allah melihat niat seorang hamba itu tulus, dia ingin sekali mengulang-ulangi sebuah ibadah, Allah akan kasih. Bahkan tidak usah bicara ibadah yang besar seperti ini Bapak Ibu sekalian. Makan saja, kalau misalnya berapa kali dalam hidup kita, ibu dan bapak lagi pengen makan sesuatu, hanya kita bilang pengennya makan itu, tiba-tiba ada ide, ada biaya, ada transportasi, kita bisa beli dan makan. Berulang-ulang dalam hidup kita, Allah langsung kasih. Begitu juga dengan semua hal yang baik. Maka jangan pernah Bapak Ibu sekalian pulang umroh dan haji lalu berkata, sudahlah yang penting saya sudah pernah umroh, yang penting saya sudah pernah haji. Ini membatasi diri sendiri.
Innamal a'malu binniyat. Semua sesuai dengan niatnya. Secara persentase Bapak Ibu sekalian, secara persentase, orang yang haji itu mayoritasnya orang tidak mampu. Mayoritas orang tidak mampu. Terbukti orang yang ikut program haji pemerintah yang murah lebih banyak daripada orang yang ikut ONH Plus misalnya. Atau ikut travel. Karena mereka tidak mampu, mereka nabung. Mereka siap antri 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang penting bisa haji. Karena mereka tidak mampu. Kenapa mereka bisa berangkat? Niatnya. Innamal a'malu binniyat. Jadi ini dulu yang kita bangun. Bukan selalu berpikir, saya harus keluarkan uang sekian puluh juta atau ratusan juta. Selalu berhitung-hitung dengan Allah. Makanya keliru. Coba mulai dulu dengan niat. Ini yang penting. Kalau kita niat, Allah Maha Kaya akan memudahkan buat kita. Jadi ini memang faktanya dan ini bahasan pondasi yang harus kita pahami baik-baik. Jadi mulai dengan niat. Setiap kali Bapak Ibu lihat cuplikan Masjidil Haram misalnya orang lagi tawaf, kita nonton di media kah atau di TV mungkin kalau Anda masih menggunakan parabola di rumah connect sama Masjidil Haram, jangan berhenti berdoa. Ya Allah mudahkan hamba-Mu untuk datang ke sana lagi. Berdoa. Dengan doa ini kita sudah bisa dapat pahalanya, apalagi kalau Allah mudahkan nanti. Ini poin yang harus kita garis bawahi. Baik haji begitu, umrah juga sama. Tetapi bedanya kalau haji dituntut lebih besar pahalanya. Imam Syafi'i rahimahullah didahului sebelumnya oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sahabat Nabi dan juga Atha bin Abi Rabah menyatakan umrah yang pertama wajib. Umrah yang pertama wajib. Selama ini kan kita dengar hukumnya umrah itu sunnah. Tapi kalau dalam pendapat-pendapat ulama tadi yang kami sebutkan, mulai dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kemudian Imam Syafi'i dan juga Atha bin Abi Rabah, mereka menyatakan umrah yang pertama bagi orang mampu wajib. Jadi jangan dianggap remeh. Sudahlah nanti aja, nanti aja. Padahal Bapak Ibu punya kemampuan. Ya. Jadi jangan ditunda karena umrah pertama wajib. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa atimul hajja wal umrata lillah. Ya, seingat saya dalam surah Al-Baqarah ayat 196 ini ya. Allah SWT mengatakan dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, begitu juga dengan Ibnu Abbas tadi, begitu juga Atha bin Abi Rabah, kalau di umrah itu bukan wajib sebagaimana haji, maka tidak akan disandingkan dengan haji dalam ayat ini. Oleh karena itu mereka berfatwa mengatakan umrah yang pertama hukumnya wajib. Kalau yang kedua, yang ketiga mirip dengan haji juga. Yang pertama wajib, yang kedua, yang ketiga, yang ke-10 itu adalah hukumnya sunnah. Dan bangun itu di atas pondasi niat yang benar, gitu ya, supaya kita bisa mengulang-ulanginya. Terlalu banyak keutamaan yang bisa diraih. Hanya kita korbankan beberapa hari, sedikit energi, biaya, kemudian kita bisa mendapatkan tiket surga dengan pulang dari haji. Ini luar biasa. Dan saya melihat orang yang sering mengulang-ulang ini karena memang niatnya. Allah SWT mudahkan. Saya waktu itu hari pernah umrah Ramadan, ketemu dengan satu keluarga dari Malaysia. Saya kebetulan tidak kenal, belum kenal mereka waktu itu. Dari jauh tiba-tiba mereka teriak, Ustaz, Ustaz gitu. Lalu kemudian saya datang ketemu salaman. Alhamdulillah bisa ketemu Ustaz selama ini ikuti dari media saja. Oh ya, Alhamdulillah, terima kasih Pak. Mudah-mudahan kita saling. Saya betul-betul tidak tahu dari Malaysia. Kemudian beliau mengatakan saya dari Malaysia Ustaz. Dan terakhir setelah kami mau pulang menjelang Lebaran, baru saya tahu ternyata dia salah satu pejabat di sana. Yang bisa dipanggil datuk di sana gitu ya. Sekeluarga dan tokoh masyarakat di salah satu kota di sana, tidak perlu saya sebutkan nama dan juga kotanya karena itu tidak kita butuhkan. Tapi dia mengatakan sama saya di depan istri dan anak-anaknya waktu itu, bilang Ustaz saya ini termasuk orang yang coba mengikuti panduan Ustaz bagaimana memperbaiki niat agar bisa umrah Ramadan. Sebelum saya berangkat ini saya lagi nggak pegang uang khusus untuk bayar ini karena lumayan 10 hari terakhir Ramadan itu biayanya mirip-mirip haji. Tergantung Anda pilih hotel yang mana, apalagi ini hotel dipilih di Clock Tower, itu termasuk mahal di menara jam gitu ya. Maka dia bilang, saya niatkan. Lalu saya bilang sama istri saya sama anak-anak, kita berdoa semoga Allah mudahkan. Dan betul-betul saya tiba-tiba mendapatkan uang, rezeki, lalu saya bisa melaksanakan ibadah ini. Jadi memang ini panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang juga yang pergi haji dan umrah ini Bapak Ibu sekalian betul-betul panggilan ya, panggilan. Walaupun Bapak Ibu punya kemampuan finansial, badannya sehat, kalau Allah belum panggil nggak bisa. Makanya Nabi SAW mengatakan wafdullah thalatha. Delegasinya Allah itu ada 3. Tamunya Allah, utusan Allah itu ada 3. Lalu disebutlah al-hajj wal mu'tamir wal ghazi. Orang yang haji,
orang yang umroh, dan orang yang berperang di jalan Allah. Ini 3 delegasi Allah. Kalau kita menjadi tamu atau undangan dari satu raja atau presiden di muka bumi ini yang terkenal misalnya, maka itu saya yakin kita sudah sangat bangga, apalagi kalau nama kita disebutkan secara khusus, dan pasti kita akan diberikan fasilitas yang maksimal. Bagaimana kalau kita menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala? Harusnya ini menjadi sebuah kebanggaan tersendiri, ya. Ada salah satu syekh di Saudi, saya tidak tahu nama beliau siapa, tapi di cuplikan ceramahnya menurut saya menarik gitu ya. Sempat di-share oleh teman-teman dari sana, dan hanya potongan cuplikan dan juga tidak diperlihatkan gambar beliau karena backgroundnya itu justru gambar orang lagi tawaf, lagi sa'i gitu ya. Beliau mengatakan, saya melihat siapapun yang Allah mudahkan menginjakkan kakinya di Mekah, baik untuk umroh atau haji, terutama di umur-umur yang sudah lanjut usia, berarti Allah menyayangi mereka. Karena Allah seperti memberikan di akhir hidup mereka ya peluang untuk membersihkan dosa-dosanya. Karena haji dan umroh membersihkan dosa. Bukankah Nabi SAW mengatakan haji yang tidak ada rafath, tidak ada mengucapkan kalimat syahwat, tidak ada fusuk, perbuatan dosa-dosa, maka dia akan kembali seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Kita bisa bayangkan seperti bayi yang masih bersih, tidak punya dosa. Mungkin sudah sekian 30 tahun, 40 tahun kita berbuat dosa, bersih dengan sekali kita lakukan perjalanan. Kalau orang berpikir ini, dia tidak akan pikir lagi masalah uang yang dia keluarkan. Belum lagi Allah berfirman dalam surah Saba, surah nomor 34 ayat 39, di potongan ayatnya, surah Saba, surah nomor 34, surah nomor 34 ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Potongan ayat situ ya, di tengah-tengahnya. Dan apapun yang kalian infakkan, pasti Allah akan ganti. Jadi enggak usah hitung-hitungan sama Allah Subhanahu wa taala. Selama untuk ibadah keluarkan. Nanti ini ada ibadah kurban yang tidak haji misalnya. Udah beli aja hewan yang terbaik. Untuk apa kita perhitungan dengan Allah Subhanahu wa taala? Toh Allah berjanji dalam surah Saba tadi, semua yang kalian infakkan di jalan Allah, Allah akan ganti. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim kalau mereka mau berkurban, bahkan mereka membeli hewannya 6 bulan sebelumnya. Mereka sengaja gemukkan, mereka sehatkan, ya mereka rawat dengan baik. Nanti di hari H disembeli di Idul Adha itu maksimal diberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena yang secara kasat mata yang terima hewan, daging hewan itu adalah orang miskinnya, tapi sebenarnya kita sedang mengejar pahala yang Allah janjikan. Karena makanan yang dimakan orang miskin habis. Tetapi nilai pahala yang kita korbankan itu tidak akan habis, akan ada di timbangan amal ya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Nah, jadi memang ada peluang dan pahala yang sangat besar daripada ibadah haji dan umroh ini ya. Belum lagi hadis yang pernah kita sampaikan, saya ingatkan kembali, kata Nabi SAW tentang haji, bahwasanya setiap langkah kaki yang digunakan untuk menuju ke Baitullah, nah, misalnya Bapak Ibu pergi ke travel daftar, atau nanti kalau sudah daftar tinggal menuju ke bandara, ya, itu roda mobil kita yang kita gunakan ke bandara, baling-baling pesawat menuju ke Saudi, ya. Semua pokoknya rangkaian perjalanan ini, kata Nabi SAW, tidak ada satu langkah pun, langkah kakimu dan juga tungganganmu menuju ke Baitullah, kecuali akan dicatatkan satu pahala, diampunkan satu dosa. Kalau masa dulu orang naik unta atau kuda, masa sekarang orang sudah naik mobil. Bagaimana hitungannya itu Allah Maha Kuasa. Tapi Nabi janjikan, tidak ada atau seseorang kalau menuju ke Baitullah tidak ada satu langkah kaki dia ataupun hewan tunggangannya kecuali akan dicatatkan satu pahala, diampuni satu dosa. Dalam beberapa riwayat kalau tidak salah juga diangkat satu derajat di surga nanti. Kemudian pada saat menuju ke Mekah, ya, tawaf itu pembersihan dosa. Salat di belakang maqam Ibrahim 2 rakaat, kurang lebih cuma 2 menit 3 menit saja. Rakaat pertama Al-Kafirun, Al-Fatihah sama Al-Kafirun. Rakaat kedua Al-Fatihah sama Al-Ikhlas di belakang maqam Ibrahim. Semua kita tahu yang pernah tawaf paham masalah ini. Sebentar sekali tentunya di situ orang sholat. Itu pahalanya sama dengan bebasin satu budak dari anak Ismail. Jadi bebasin orang ini besar pahalanya. Bapak Ibu sekalian, kalau belum tahu saya sampaikan hadisnya. Kata Nabi SAW, siapapun yang membebaskan seorang budak muslim, dia bebaskan, dia keterbudakan lalu dia beli, dia bebasin, dia katakan saya bebaskan kamu karena Allah, maka Allah akan jadikan setiap tubuh budak itu adalah penebus untuk dia selamat dari api neraka. Mata dengan mata, telinga dengan telinga, tangan dengan tangan, kata Nabi SAW, sampai kemaluannya dengan kemaluannya. Artinya bebasin satu budak
itu sama dengan kita selamat dari api neraka. Nah, sholat di belakang maqam Ibrahim, pahalanya sama bebasin satu budak. Kemudian sa'i, jalan antara Safa dan Marwah, mungkin sedikit letih, tapi oke lah, kita anggap seperti juga kita sedang olahraga. Kata Nabi SAW, pahalanya sama dengan bebasin 70 budak. Satu kali jalan dari Safa ke Marwah, 10 bebasin budak. Marwah ke Safa, 10 lagi. Safa ke Marwah, 10 lagi. Marwah ke Safa, 10 lagi. Sampai 7 kali. Berarti 70 budak. Kemudian kata Nabi SAW, dan mencukur rambut. Maka tidak ada rambut yang jatuh dari orang yang sedang haji dan umrah ini kecuali akan jadi cahaya pada hari kiamat. Dan akan dicatatkan setiap hari rambutnya satu pahala dan diampuni satu dosa. Rambut yang kita cukur karena Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak akan terjadi kecuali di Mekah. Tidak akan terjadi kecuali di ibadah haji dan umrah ini. Kalau kita cukur sehari-hari merapikan itu tidak ada urusan, tidak ada pahalanya. Mungkin masih bisa ada satu celah kalau kita niat untuk merawat tubuh yang Allah amanahkan. Tapi tidak akan sama dengan pahala kalau kita cukur ya karena haji dan umrah. Lalu kata Nabi SAW juga tentang masalah jumrah melontar ya di hari Mina ya di hari jumrah hari tanggal 10 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Itu kurang lebih ada 70 batu yang akan kita lempar. Karena di Idul Adha hari Nahar itu 7 batu. Di Jumrah Aqabah. Di hari Tashrik 11, 12, 13 kita melempar 3 titik kecil sedang besar. Masing-masing 7 butir. Kalau 7 kali 3 berarti 21. Kalau dikali 3 hari 11, 12, 13 berarti dia 63 ya. Ditambah 7 butir di hari adhanya, di hari naharnya, itu berarti 70. Dan kata Nabi SAW, setiap satu butir yang cuma dilempar Allahu Akbar, hitungan detik, itu akan menggugurkan satu induk dosa besar yang membinasakan. Artinya kita dibersihkan di haji itu 70 dosa besar yang pernah kita lakukan. Itu hanya jumrah. Saya subhanallah sambil jalan dengan jemaah, kalau bawa itu, ini Bapak Ibu sekalian cuma lempar Allahu Akbar, Allah hitungan detik, ini satu dosa besar, satu ikhlaskan niat. Ini bukan masalah butiran kerikil yang kecilnya, tapi perintah dan janji Allah di situ. Perintah mengerjakan dan janji Allah untuk mendapatkan pembersihan dosa ini pasti kita dapatkan. Begitu juga kata Nabi SAW hadir di Arafah. Hadir di Arafah kata Nabi SAW, maka Allah akan datang dan turun ke langit bumi lalu bertanya kepada para malaikat, lihatlah hamba-hambaku itu. Mereka datang dalam kondisi berdebu, ya. Mereka mengharapkan rahmatku. Maka jadilah kalian semua hai malaikat sebagai saksi kalau dosa-dosa mereka walaupun sebanyak tetesan air hujan, ya, butiran pasir di laut, di bumi, buih di lautan, maka aku akan ampuni. Lalu Allah mengatakan bubarlah wahai hamba-hambaku dari Arafah ini dalam kondisi kalian sudah diampuni dosa-dosa kalian. Jadi keutamaan demi keutamaan sangat besar. Ini saya tidak ulangi lagi semuanya karena pernah kita sampaikan di poin nomor 14 dan 15 waktu itu. Tentang keutamaan haji dan umrah gitu ya. Tapi jelas ini sedikit mengingatkan kita Bapak Ibu sekalian. Jadi gejolakkan dalam hati kita keinginan dan selalu rindu dengan Baitullah. Rindu dengan haji dan umrah gitu ya. Ini bukan saya bicara karena kami diamanahkan travel. Bapak Ibu mau daftar di travel manapun silahkan. Bapak Ibu mau pergi mungkin sebagai tamu negara silahkan. Tapi usahakan jadi tamunya Allah ini, apapun fasilitasnya. Karena teman-teman travel itu hanya menyiapkan fasilitas saja. Dan bahasan seperti ini memang harus disampaikan dalam semua majelis siapapun yang menyampaikan, gitu kan. Baik pematerinya punya travel atau tidak gitu. Tapi perlu kita garis bawahi tentang masalah keutamaannya, agar kita meninggal Bapak Ibu sekalian dalam kondisi menyempurnakan ibadah ini gitu ya. Nah di poin ini, yang di poin nomor 16, kita sekarang bukan berbicara tentang umuran haji diri kita. Tadi sudah kita sebutkan kalau buat kita sendiri. Sekarang ada satu celah lagi di mana Bapak Ibu bisa meraih pahala, ya, ekstra pahala dengan menghajikan orang-orang fakir. Ya. Di sini penulis mengkhususkan orang-orang fakir muslimin. Walaupun sebenarnya menghajikan orang mampu pun boleh, apalagi memang ada fadilah keutamaan, ya ada keutamaan tambahan seperti misalnya Bapak Ibu hajikan orang tuanya. Itu kan berarti ada pahala haji dan pahala baktinya gitu ya. Atau menghajikan kerabat ya. Maka itu dapat pahala hajinya dan juga pahala kekerabatannya gitu ya. Tapi di sini lebih umum. Beliau bukan menitik beratkan orang yang kaya, bukan kerabat, tapi cari orang-orang miskin muslimin untuk kita hajikan mereka.
ya untuk kita hajikan. Misal contoh, kita targetkan bagaimana dari uang yang saya milikin ini, saya usahakan daftar satu orang miskin. Malah mau lebih jelas lagi statusnya, cari imam masjid, muadzin yang sudah 30 tahun, 40 tahun jadi muadzin, jadi imam, belum pernah lihat Ka'bah sama sekali. Gak mampu kita bayarin yang travel yang mahal, oke ikutkan program pemerintah, kita yang bayarin, ya kan? Kita yang cicilkan bayarannya misalnya. Targetkan misalnya setiap tahun ada satu orang kita daftar, 2 orang kita daftar misalnya. Maka itu juga satu hal yang baik. Nah ini yang sedang penulis ingin titik beratkan, bagaimana kita membantu orang lain untuk mengerjakan ibadah ini. Namun ada poin penting saya perlu sampaikan. Kalau kita mau menghajikan orang atau umroh seperti ini, pastikan diri kita sudah pernah haji dan umroh. Jangan sampai kita sibuk mengumrohkan hajikan orang tapi kita sendiri tidak mau. Ada salah satu ketua majelis taklim kami juga kebetulan punya usaha sangat besar dan saya menawarkan, ibu apa nggak tawarkan ibu dan suami nggak pergi haji, nggak pergi umroh gitu ya. Terus dia membahasakan, kalau saya sudah sering Ustaz, cuma kalau suami saya nggak mau. Karena katanya perjalanan jauh, di sana padat gitu kan. Saya bilang subhanallah, ibu tolong sampaikan ke bapak ya. Kalau bapak mau tunggu perjalanan pendek ke Mekah, ini susah. Tapi pertemukan perjalanan sekarang dengan pesawat AC, enak, dilayani, makanan, toilet, segala macam. Tidur, baca buku, berzikir, selesai, sampai gitu kan. Dengan dulu orang pakai unta, pakai kuda. Beberapa tahun yang lalu saja, masih tahun 1900-an mungkin ya. 1930, 40 mungkin ada bapak ibu yang sepuh mungkin pernah tahu masalah itu, bagaimana orang-orang kita kalau pergi haji naik kapal laut sampai berbulan-bulan ya. Mereka harus transit di beberapa negara dan kadang-kadang sudah pamit sama keluarganya, mungkin mereka tidak kembali lagi. Sekarang kita ini mau umroh, hari ini berangkat pagi, ambil pesawat jam 9 pagi. Seingat saya ada pesawat Garuda itu penerbangan, saya tidak tahu kalau sudah berubah ya, jam 9 pagi, itu tiba di sana jam 5 sore. Karena Saudi mundur 4 jam. Bisa umroh, hari itu juga langsung masuk Mekah umroh, ambil pesawat malam jam 2, jam 1 malam sudah bisa pulang lagi. Atau besoknya, dengan begitu mudahnya. Maka tidak ada alasan untuk mengatakan, oh saya tidak pergi. Seperti umroh Ramadan yang pernah sempat kita singgung di poin nomor 15 yang lalu ya. Yang kata Nabi SAW, umroh Ramadan sama dengan haji bersamaku. Sesibuk-sibuknya Bapak Ibu, bisa lowongin sehari aja. Yang penting sudah pergi umroh Ramadan, store wajah kepada Allah lah, tanda kutip di sini ya. Selesai umrah pulang besoknya. Masih bisa. Masih bisa lebaran sama keluarga. Mungkin Bapak Ibu bisa pilih di malam-malam ganjil di 10 terakhir Ramadan, tektokan pergi lalu pulang besoknya. Bisa sekali kita. Contohnya. Cuma ini tergantung bagaimana orang peduli atau tidak gitu. Tentu lebih baik lagi kalau misalnya kita sudah pernah umrah haji nih. Lalu kita ada kelebihan rezeki, kita ingin umrah dan haji lagi. Saya sempat singgung di pertemuan sebelumnya. Kalau Bapak Ibu punya peluang untuk umroh dan haji, mana pilihannya? Saya umroh dan haji lagi, atau saya umrohkan orang lain? Tentu yang lebih baik Anda umroh dan haji lagi. Begitu ada lebih rezeki, Anda umrohkan orang lain, Anda hajikan orang lain. Kecuali, saya sempat singgung waktu itu, saya ingatkan lagi, orang ini punya hak tambahan, seperti kedua orang tua. Karena kalau kedua orang tua kita, misalnya kita sudah haji tahun lalu, tahun ini kita hajikan mereka. Maka ada bab baktinya, gitu kan, berbeda. Jadi kalau bisa ada kelebihan rezeki kita haji, ada lebih rezeki lagi baru kita hajikan orang lain. Ya. Atau kita umroh, ada kelebihan rezeki kita umrohkan juga orang lain. Itu jauh lebih baik. Ya, tapi kalau ada orang mengatakan, Ustaz saya kan sudah umroh 2-3 kali. Saya ingin sekarang umrohkan tetangga saya, imam masjid atau kerabat misalnya. Boleh saja, itu hak ibu. Hak Bapak Ibu sekalian silakan ya. Bukan berarti tadi saya katakan itu berarti harus Anda umroh lagi dan haji lagi. Tapi lebih baik kalau Anda punya peluang. Karena kalau ada sentuhan dalam hati dan ada kelebihan rezeki dan kesehatan untuk pergi, berarti Bapak Ibu yang sedang Allah panggil. Ya kan? Orang-orang yang kita mau umroh hajikan itu sebenarnya mereka belum dapat panggilan karena mereka belum punya kemampuan. Cuma di sini penulis ingin menyelipkan di poin masalah haji dan umroh ini supaya kita jangan lupakan orang lain selama kita mampu untuk mengajak mereka gitu ya. Dan kenapa difokuskan ke masalah orang fakir dan orang miskin ini? Karena mereka kemungkinan besar tidak bisa pergi. Kalau keluarga kita yang mampu atau orang yang mampu, kemungkinan besar mereka bisa pergi kapan saja ya. Karena mereka punya kemampuan finansial. Tapi orang yang tidak mampu ini
maka harusnya diperhatikan secara khusus. Tentu saja Bapak Ibu sekalian, kalau kita umroh dan hajikan orang lain, berarti kita juga akan dapat pahala dia ya. Misal Bapak Ibu umrohkan orang tuanya, kita sudah dapat pahala umroh dan haji, walaupun mereka yang mengerjakan karena kita yang biayai, plus kita juga dapat pahala kekerabatan. Kita umroh dan hajikan imam masjid dekat rumah, marbotnya misalnya, dia dapat pahalanya, kita dapat pahala yang sama karena kita yang biayai, plus lagi ya kita juga dapat pahala yang lain, yaitu membantu kaum muslimin ya. Karena itu akan kita singgung di masalah membantu mereka. Itu adalah salah satu ibadah juga yang diberikan pahala besar oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Baik. Di sini juga perlu kita garis bawahi di judul kita, bantulah. Nah, di sini jadi bukan hanya sekedar bicara masalah haji dan begitu banyak keutamaan tadi, tapi juga dimasukkan adalah bantulah. Sebelum saya masuk ke masalah penjelasan bantu, ada juga satu poin yang terlintas di benak saya tentang masalah haji dan umroh ini. Bapak Ibu jangan lupa membadalkan. Kalau kita belum mampu untuk membiayai satu orang misalnya, karena biaya haji besar atau biaya umroh besar, maka minimal orang-orang terdekat kita, misalnya Bapak Ibu punya orang tua yang sudah meninggal atau sudah pikun, udah nggak mampu lakukan perjalanan, bisa kita badal ya. Travel itu rata-rata menyiapkan badal. Seperti di tempat kami siapkan badal. Bapak Ibu bisa programkan setiap tahun hajikan buat orang tua Bapak Ibu. Itu tidak seberapa biayanya. Nanti kami akan serahkan kepada teman-teman mahasiswa di sana, mereka yang akan menjalankan. Nanti mereka akan pegang kertas pada saat niat di mikot, namanya siapa yang dibadalkan itu. Berikut juga dia pada saat tawaf, pada saat sa'i, ya kalau umroh pada saat tahallul. Kalau haji ditambah pada saat dia wukuf di Arafah, pada saat dia jumrah, pada saat dia mabit di Musdalifah, semua itu ada potongan cuplikan video yang akan Bapak Ibu tahu, oh ternyata sudah dilaksanakan. Plus nanti travel akan mengeluarkan sertifikat badal haji ataupun badal umroh. Nah ini kita bisa programin, setiap tahun kita bisa dapat pahala bakti sama orang tua plus menghadiahkan haji buat mereka ya. Begitu juga dengan kerabat-kerabat kita boleh ya, karena membadalkan ini boleh orang yang sudah meninggal, boleh orang yang sudah tidak mampu lakukan perjalanan. Karena sudah pikun misalnya, sudah sakit kronis yang tidak mungkin sembuh lagi misalnya, ini bisa dibadalkan. Kalau umroh bisa setiap saat. Misal programin sebulan sekali sebagai bentuk bakti sama orang tua saya mau umrohin mereka. Biar aja berulang-ulang, tidak apa-apa. Sebagai bentuk bakti kita, gitu kan. Artinya dalam satu tahun selain haji, kita anggaplah haji itu selama 3 bulan ya. Dari mulai Zulqa'dah biasanya sudah ditutup haji ya, kayak umroh ya, kayak kita sekarang sudah tutup umroh. Zulhijjah dan mungkin dibuka nanti Muharram ya biasanya. Anggaplah 3 bulan tidak ada, berarti dari 12 bulan, 1 tahun kita kurangi 3 bulan haji, maka kita masih punya peluang 9 kali umroh. 9 kali mengumrohkan sepanjang tahun buat orang tua kita yang sudah meninggal ataupun sudah tidak mampu. Nah ini juga poin penting untuk kita jadikan sebagai salah satu program kita. Karena memang ini variasi program ini menarik ya. Andai saja Allah memberikan kita ibadah itu monoton Bapak Ibu sekalian cuma satu jenis, itu kita akan kerepotan. Tapi ini kan variasinya sangat baik, banyak dan baik sekali gitu ya. Kita kerjakan haji, kita ulang-ulangi pribadi tadi sudah kita sebutkan keutamannya, atau kita umrohkan dan hajikan kerabat, atau kita yang hidup ataupun sudah meninggal, atau sakit kronis tadi ya. Kemudian juga orang-orang lain dari kaum muslimin bisa kita umroh dan hajikan. Nah khusus masalah bantu, di awal judul kita, bantulah kaum fakir muslimin. Bahasa bantu di sini memang berarti mereka tidak mampu. Dan Bapak Ibu bisa meraih juga pahala di sini. Bantu itu bisa dengan makanan, dengan minuman, dengan pakaian. Bapak Ibu bisa biayai utuh dia, hajinya alhamdulillah. Bapak Ibu dengar nih, oh ada imam masjid dekat rumah mau berangkat. Hadiahin ihram misalnya, hadiahin baju gamis kalau dia laki-laki misalnya, hadiahin sejadah kah, hadiahin apa kayak gitu ya, ikut andil di situ, kan gitu. Atau kasih uang saku buat dia kebutuhan transportasinya. Nah itu juga masuk dalam masalah bantu, kita mudahkan. Mungkin kita hadiahkan koper kah atau apalah ya, yang kira-kira bisa bermanfaat buat dia gitu ya. Mungkin perlengkapan mandinya, mau apa saja. Artinya bahasa bantu ini luas sekali. Kalau kita bisa utuh, bayar ke travel misalnya atau bayar ke pemerintah programmu lengkap, alhamdulillah, itu sangat bagus.
Berarti kan sudah masuk makannya, transportasinya, penginapannya segala. Tapi kalau kita tidak mampu, ikut andil di sebagiannya. Sayang sekali gitu ya. Karena ada sebagian muslimin Bapak Ibu sekalian, mereka itu hanya bengong dan bangga melihat orang lain melakukan kebaikan. Sebagai contoh misalnya, saya pernah kasih contoh ini, saya ulangi lagi. Kalau kita lagi naik mobil misalnya, berdua sama teman. Kemudian berhenti di lampu merah, ya, ada orang miskin lagi ketuk-ketuk kaca, minta uang misalnya. Lalu kemudian anggaplah bapak ibu ini duduk di sebelah supir ya, yang menyetir sekarang teman kita. Kemudian teman kita ini lihat orang miskin, dibuka jendela, dikasih uang. Umumnya apa yang dikerjakan kalau kita di posisi teman yang di sebelah? Kita diam saja. Kita pikir, wah sudah teman saya sudah bantu. Ini sama saja dia lihat orang sedang menambah timbangan amalnya hari kiamat, tapi dia diam. Harus apa yang dikerjakan? Ikut andil. Oh ya saya juga titip ya. Atau kalau perlu kita duluan, itu orang miskin, ayo kita bantu yuk. Ketika kita ajak, dia bersedekah juga, kita dapat pahala dia juga. Dan kita dapat pahala kita. Dan ikut andil, berikan sesuatu. Jangan hanya sekedar menonton, sayang sekali gitu. Lebih jauh dari itu bahkan kita bisa hanya dengan niat kita Bapak Ibu sekalian. Innamal a'malu binniyat. Kalau kita misalnya lewat Istiqlal, dan kita cuma bilang, oh bagus ya Istiqlal besar, gitu kan. Oh dulu dibangun oleh Presiden pertama Indonesia, oh ini dan itu misalnya, oh ini maskotnya Jakarta. Apa kira-kira manfaatnya Bapak Ibu sekalian? Gak ada manfaat. Gak ada memberikan manfaat apa-apa sama kita. Tapi Bapak Ibu bisa dengan doa dan niatnya, bisa meraih pahala mereka. Dengan cara kita mengatakan antara kita sama Allah saja, ya Allah, Engkau telah mengizinkan bangunan masjid ini terbangun, dan Engkau telah memilih hamba-hambamu yang membangunnya sehingga pahala mereka terus berjalan, dan aku tidak terlibat dalam masalah itu ya Allah. Maka tolong berikan aku pahala seperti mereka, andai saja Engkau berikan kesempatan seperti mereka. Ini bisa dikasih. Karena kata Nabi SAW, saya ingatkan lagi hadisnya, manusia ada 4 tingkatan. Yang paling baik, yang Allah kasih ilmu dan harta. Dia kaya, dia berilmu. Dua-duanya dihabiskan di jalan Allah. Ilmunya diajarkan, hartanya diinfakkan. Bangun masjid, rumah anak yatim, segala macam gitu ya. Ini kata Nabi SAW, afdalul manazil. Orang yang paling bagus kedudukannya. Makanya Bapak Ibu jadikan dalam doanya, ya Allah, karuniakanlah hambamu ini ilmu dan harta, dan mudahkan hambamu ini menyelesaikan atau mengeluarkannya di jalanmu. Ya. Ini yang paling baik. Yang kedua, golongan orang yang baik adalah orang yang Allah kasih ilmu tapi nggak punya harta. Dia tahu teorinya, bangun masjid itu besar pahalanya, pergi haji umroh itu besar pahalanya, segala macam. Tapi dia cuma tahu ilmunya, dia tidak punya harta untuk bekerja. Kata Nabi SAW, tapi dia dengan ketulusan niatnya, dia berbicara berdua dengan Tuhannya Allah, dia berkata, ya Allah, andai saja Engkau berikan aku peluang seperti orang itu, yang ditunjuk golongan pertama tadi, yang sibuk bangun masjid segala macam, maka aku akan buat yang sama. Tapi dia tulus dari hatinya, betul-betul kalau Allah kasih peluang dia akan lakukan. Gitu kan? Maka kata Nabi SAW, fahuma fi ajri sawa, ini sama pahalanya. Daripada kita cuma bilang Istiqlal bagus, luas, maskot Jakarta, apa manfaatnya? Kita niat antara kita sama Allah, kalau selewat di situ, ya Allah, andai saja Engkau memberikan aku peluang seperti yang Kau pilih hamba-hambamu yang bangun, aku akan buat yang sama. Maka bukan mustahil Allah kasih kita. Semua hal-hal yang kita lihat Bapak Ibu lewat di satu kota, ada masjid raya, masjid agung, masjid jami, apalah namanya, atau ada pesantren yang Masya Allah banyak santrinya, ya, atau ada tahfidz Quran, atau ada orang yang sponsor anak yatim, apa saja kegiatan baik ini, niatkan. Ya sama haji dan umroh. Kita lagi tidak pergi haji dan umroh. Kita tahu kita lagi nggak ada peluang, gitu kan? Mungkin belum memadahi uangnya, atau mungkin kesehatan. Lalu kita melihat orang-orang yang berangkat. Jangan cuma bilang, oh tetangga saya berangkat haji, kerabat saya. Apa manfaatnya? Niatkan dalam hati, tulus kepada Allah. Ya Allah, kalau Engkau berikan aku peluang seperti mereka, aku akan buat yang sama. Bukan mustahil. Masjidil Haram di Mekah. Jangan hanya dilihat, oh orang tawaf banyak ya, masjidnya bersih ya, maintenance-nya bagus, sa'i juga begitu dan segala macam. Berapa juta ini orang yang tawaf dan sa'i setiap harinya, 24 jam non-stop. Maka yang bangun masjid itu, tentunya dari Nabi Ibrahim AS, terus sampai ke Raja Saudi sekarang yang terus menjaga maintenance-nya, itu pahalanya kan luar biasa. Apakah kita cuma mengatakan, oh banyak ya orang tawaf dan sa'i, apa manfaatnya? Niatkan dalam hati, ya Allah,
kalau seandainya engkau berikan aku seperti kerajaan orang-orang Raja Saudi, karena kita jadi Raja Saudi kan tidak mungkin. Tapi hadis ini masih memberikan kita peluang. Siapa tahu Allah kasih. Ya Allah, kalau seandainya kau memberikan aku peluang seperti mereka, aku akan lakukan yang sama. Sehingga panen pahala, semua orang yang sholat di situ 100.000 pahala, semua orang yang tawaf, orang yang sa'i dan seterusnya. Ini tarik dalam semua lini kehidupan kita, sehingga kita bisa banyak meraih pahala. Banyak meraih pahala. Begitu juga dengan membantu orang-orang fakir ini. Ada kerabat kita yang kita lihat Masya Allah dermawan sekali, suka membantu. Mungkin kita tidak bisa mengikuti langkahnya, tapi bisa dengan niat. Golongan ketiga ini buruk, jangan dicontohin. Allah kasih harta tapi tidak punya ilmu. Kaya raya tapi dia nggak tahu sumbernya halal atau tidak. Lalu dia habiskan hartanya di jalan maksiat. Bangun diskotik, karaoke, segala macam, judi. Na'udzubillah, itu yang dilakukan dengan hartanya. Maka ini kata Nabi SAW, akhbathil manazil, orang yang paling buruk kedudukannya. Kemudian ada golongan keempat, lebih buruk lagi. Enggak dikasih ilmu, enggak dikasih harta. Enggak punya ilmu, enggak punya harta. Sudah bodoh miskin. Lalu yang dia jadikan contoh orang ketiga. Yang tadi buat maksiat dengan harta yang karena tidak punya ilmu. Dia bilang kalau saya punya peluang yang sama, saya akan buat yang sama. Saya juga, na'udzubillah, akan bangun diskotik, karaoke, segala macam. Maka kata Nabi SAW, fahuma fi wazri sawa. Maka sama dosanya. Makanya jangan pernah ikut-ikut dengan orang yang buat maksiat, jangan berharap seperti mereka. Nah, ini jangan diikutin, ikutin orang-orang yang baik. Nah seperti itulah. Ini juga masih berhubungan dengan masalah judul, karena memang di sini beliau tidak sebutkan dalilnya, maka kita banyak fokus ke judulnya ya. Kemudian yang perlu digarisbawahi juga makna fakir ya. Sudah kita jelaskan tadi haji dan umrah, sudah kita jelaskan makna bantu ya. Walaupun di bantu ini ada sebuah hadis juga saya lupa sampaikan ya, saya teringat sekarang. Kata Nabi SAW, manusia yang paling manusia yang paling Allah cintai, manusia yang paling bermanfaat bagi yang lainnya. Selama Bapak Ibu bisa kasih manfaat untuk orang lain, lakukan, gitu ya. Kemudian amal yang paling Allah cintai. Kalau tadi kan potongan pertama hadis, manusia yang paling dicintai Allah, yang paling banyak manfaat buat orang lain. Orang non muslim pun sama. Selama kita buat baik sama manusia, itu akan bermanfaat bagi orang lain, itu amal yang paling Allah, itu yang manusia yang paling Allah cintai. Lalu lanjutan hadisnya kata Nabi SAW, dan amal yang paling Allah cintai adalah memasukkan kegembiraan dalam hati seorang muslim. Hibur teman-teman kita, hibur kerabat kita. Dia lagi sedih, kita duduk, doain dia, sabarkan dia. Ya. Ini termasuk amal yang paling Allah cintai. Memasukkan kegembiraan dalam hati seorang muslim. Atau engkau menghilangkan permasalahan hidupnya. Atau engkau melunasi utangnya. Atau engkau menghilangkan laparnya. Jadi semua permasalahan yang dihadapi orang, kalau kita terlibat, itu berarti kita sedang membantu mereka. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, dan aku memenuhi hajat satu saudaraku muslim. Misal ada yang datang tetangga minta tolong, anak saya sakit butuh uang. Kita nggak usah lagi, ini saya mau pastikan dulu deh cross check benar atau tidaknya. Dia bohong, urusan dia sama Allah Bapak Ibu sekalian. Tapi bisa saja itu amal terakhir Anda. Mungkin setelah kita bantu lalu kita meninggal, gitu kan? Setiap ada peluang amal soleh, kita berpikir sangka baik kepada Allah. Allah sedang membuat saya mendapatkan peluang untuk itu. Jangan selalu digoda oleh syaitan lalu kita iyakan. Masih saja mencari celah supaya tidak berinfak, supaya tidak membantu di jalan Allah. Ini orang bohong nggak? Itu anak pinjaman nggak? Dia masih sehat kok. Apakah semua orang sehat bisa dapat pekerjaan? Berapa banyak sarjana yang tidak dapat pekerjaan? Mereka sehat padahal, kan gitu. Jadi lihatlah peluang yang Allah kasih. Itu yang kita lihat. Bagaimana Allah kasih kita peluang, itu yang kita pikirkan. Tidak usah lihat siapa yang menerima. Tapi peluang kita bisa bersedekah. Makanya Fudail bin Iyad rahimahullah, seorang tabi'in, berkata, waktu dia sudah berikan apa yang dia infakkan di jalan Allah, sambil senyum dia mengatakan pada murid-muridnya, lihatlah, lihat orang-orang itu. Mereka pergi membawa amal-amal kita ketimbangan amal tanpa diupah sedikit pun. Ini orang-orang ini miskin sekarang bawa nih, yang kita kasih baju, makanan, pakaian segala macam. Cara pandangnya lihat beda ya. Apa kata beliau? Lihat orang-orang ini, dia bilang sama muridnya, orang-orang ini membawa tadi yang saya kasih itu baju, makanan, minuman semua, ketimbangan amal tanpa diupah sedikit pun. Kok bisa? Mungkin Bapak Ibu bilang, kan Ustaz dia dapat baju, dia dapat makanan. Iya, itu kan akan habis di dunia kan. Pakainya akan
rusak, makanannya akan habis dimakan. Tapi nilainya, nilai uang, nilai baju itu tidak hilang. Yang bawa ke timbangan amal harus melalui mereka. Kan kita kasih dulu mereka baru dicatat di timbangan amal. Lihat sudut pandangnya. Jadi kalau kita selalu berpikir kesempatan amalnya yang kita jadikan sebagai target, bukan siapa yang menerima, kita tidak akan pernah jenuh untuk mengerjakan amal soleh. Kan gitu. Walaupun orang yang terulang, orang yang sama terulang. Apa bedanya Bapak Ibu membantu orang yang sama dengan membantu orang lain? Ya kan, cuma beda fisik kan. Kita sekarang targetnya bukan orangnya, targetnya amal itu. Kesempatan sedekahnya. Kalau Bapak Ibu punya orang yang rutin Bapak Ibu bantu, kenapa harus pindah? Kenapa harus masalah? Tidak apa-apa. Ya? Sekarang kita balik kasusnya Bapak Ibu sekarang. Kalau seandainya orang-orang yang minta itu, secara ekonomi sudah seperti kita misalnya. Apakah dia masih buka pintu mengemis? Saya yakin tidak mungkin. Gitu. Kecuali orang sudah rusak secara kejiwaan, naudzubillah ya. Tapi kalau kayak kita sekarang Allah sudah bukakan pintu rezeki. Masa kita mau datang ke rumah orang minta nasi? Ya kan, minta uang? Nggak mungkin itu. Mereka melakukan itu karena mereka butuh. Selama minta berarti mereka butuh. Dan lupain aja mereka. Yang kita pikirkan peluangnya itu loh. Peluang kita memberi karena harus melalui mereka baru ditaruh di timbangan amal. Kan gitu. Nah itu. Sekarang kalau Anda sudah bantu Palestina. Saya sudah pernah bantu kok bulan lalu Ustaz. Itu bulan lalu. Udah dicatat sama Allah. Hari ini bagaimana? Mumpung Anda masih hidup. Bantu lagi. Besok bantu lagi. Kalau ada kotak amal di masjid dekat rumah ditaruh. Biasanya kita lihat di Indonesia banyak. Jakarta lah gitu ya. Kita jalan banyak yang kotak. Saya sudah bantu tadi pagi. Pulang masih ada kotak amal. Bantu aja lagi. Tadi pagi sudah dicatat. Sekarang masih ada peluangnya. Mungkin kita nggak sampai ke rumah kita meninggal. Itu amal terakhir. Selama ada peluang kenapa tidak? Kita punya kemampuan mampir ke masjid. Ini butuh apa sih sebenarnya? Kok kotak amal ditaruh? Oh butuh keramik begini-begini. Berapa? 50 juta. Betulan kita punya. Ini ambil dari saya. Udah nggak usah taruh kotak amal. Bilang dari hamba Allah aja. Selesai kan? Kita borong semua pahala. Ngapain kita cicil-cicil kalau memang mampu? Contohnya gitu ya. Berapa banyak orang yang ada di lampu merah sekarang, anak-anak. Saya biasa bilang gitu sama teman-teman dari yayasan kami. Coba keliling cari anak-anak di lampu merah itu. Mereka ngamen, nyanyi-nyanyi. Itu bukan penyanyi. Dia bukan profesinya menyanyi itu, mengamen itu. Kalau dia penyanyi mungkin beda lagi hukumnya. Ini bukan penyanyi mereka. Mereka terbukti kalau kita kasih duit berhenti nyanyinya. Dia cuma mau makan. Kalau kita bilang udah gak usah nyanyi ini uangnya. Langsung dia berhenti nyanyi. Coba kita bukan hanya sekedar hal yang ringan kasih 10.000 rupiah, 20.000 kita sudah merasa bangga. Hilangkan permasalahan dia. Kenapa nggak cari tahu ini anak tinggal di mana, mana orang tuanya? Cari tahu. Orang tuanya sakit, bawa ke rumah sakit, perbaikin rumahnya, tidak punya tempat, mungkin kita punya tempat kosong tinggalkan. Anak itu masukkan di pesantren tahfidz Quran, mungkin jadi ulama besar nanti kita tidak tahu. Daripada kita cuma tiap hari lewat orang yang sama nyanyi-nyanyi, oh ini yang kemarin saya bantu. Itu pun kadang-kadang masih negosiasi sama syaitan. Ah, ini kan kemarin sudah saya kasih. Kamu kan kemarin sudah saya kasih. Ini nggak boleh nyakitin hatinya penerima ya. Pernah kita baca itu ya. Saya ingatkan Bapak Ibu jangan lupa selalu ulang-ulang itu ya. Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 261 sampai 274. Itu tentang belasan ayat tentang sedekah. Bantu orang gitu ya. Syaratnya supaya diterima, nggak boleh sakitin hati penerima. Tidak boleh menyebut-nyebut. Jadi makanya targetnya nggak usah lihat orang penerimanya. Peluangnya itulah yang kita lihat. Ini saya ulang-ulangi. Peluang, selama ada peluang kita, itu yang mahal. Karena bisa saja ada orang tidak dikasih peluang Bapak Ibu sekalian. Tidak dikasih peluang sama Allah. Ada orang yang sehat badannya, punya harta, nggak pergi haji. Berapa kali, berapa tahun ini, Alhamdulillah Allah mudahkan kita pergi haji. Bawa jemaah. Banyak jemaah kami sudah tua. Saya tanya, Bapak sudah pernah haji? Belum pernah. Untung dia haji tuh. Kayak sudah di akhir hidup gitu. Udah 65 tahun, 70 tahun, 75 tahun. Mana dia selama ini? Masih untung Allah kasih dia peluang. Harusnya kan dia sudah mengulang-ulangi berapa kali. Padahal orang mampu gitu kan. Nah jangan disia-siakan. Setiap ada kesempatan jangan disia-siakan. Nah fakir ini Bapak Ibu sekalian ada bedanya sama miskin ya. Kita kan biasanya Indonesia digabung antara fakir miskin ya. Sebenarnya fakir itu di bawahnya orang miskin. Kalau fakir, Bapak Ibu sekalian definisinya kurang lebih orang yang tidak tahu mau makan apa hari ini apalagi besok, itu fakir. Enggak punya apa-apa sama sekali.
Jadi setiap mau makan itu harus minta sama orang, itu fakir. Mungkin baju di badan bajunya cuma yang di badan saja. Mungkin tidak ada tempat tinggalnya, bernaungkan pohon atau ya, saya pernah lewat waktu itu di daerah Surabaya, di sebelah kali orang cuma pakai kardus tidur di bawah pohon. Tiap hari begitu sama istri sama anaknya, subhanallah ya. Ada orang begitu. Nah, ini fakir. Kalau orang miskin Bapak Ibu sekalian, orang yang punya income, punya pendapatan tapi tidak cukup. Maaf, kayak misalnya asisten rumah tangga Anda kasih 2 juta atau 3 juta per bulan misalnya, contoh. Sebenarnya kebutuhan dia mungkin dia punya 3 anak di kampung, mungkin dia juga harus kirim kepada kerabatnya, mungkin kebutuhan dia 3,5 juta misal. Itu orang miskin namanya. Gaji 3 juta tapi dia butuh 3,5 juta. Ya, siapa saja yang punya income tapi kurang, makanya namanya orang miskin. Nah, fakir dan miskin ini masuk dalam kategori penerima zakat ya. Bisa orang yang tidak punya income sama sekali Bapak Ibu kasih zakat Anda, atau orang yang punya income tapi nggak cukup. Itu bisa. Bahkan ada orang yang kerja sebagai pegawai, tapi karena dia tidak cukup, dia harus utang setiap bulannya, maka orang seperti ini juga orang yang miskin. Nah, penulis fokus ke masalah fakir. Memang tidak ada income-nya orang ini. Coba dahulukan fakir sebelum orang miskin. Karena orang miskin itu punya income, cuman tidak cukup. Nah, orang-orang fakir ini betul-betul tidak ada. Bapak Ibu fahami baik-baik hadis Nabi SAW, innama turzaquna li fuqaraikum. Ketahuilah kalian betul-betul diberikan rezeki justru dari orang-orang fakir kalian. Jangan pernah lihat orang lewat fakir, lewat saja. Depan mata Bapak Ibu dorong gerobak, miskin, susah itu. Dorong gerobak tidak pakai sendal. Saya pernah lihat orang dorong gerobak, bapak sudah tidak pakai sendal. Istrinya dorong gerobaknya, anaknya di atas gerobak. Susah sekali hidupnya. Mobil lula-lala nggak ada satupun mampir kasih uang. Subhanallah. Ini kemana hatinya orang-orang ini tuh? Ini orang fakir. Artinya ini kasih, ini derajatnya tinggi di surga, pahalanya besar. Dan orang-orang layak. Kalau perlu mau lebih jauh lagi, tadi saya bilang hilangkan permasalahan hidup mereka. Cari tahu di mana mungkin bisa dimasukkan, terutama anak-anaknya ya. Kalau saya melihat anak-anak mereka ini kan masih polos Bapak Ibu sekalian ya. Bisa kita masukin di pesantren, biayai masuk di pesantren. Mudah-mudahan jadi ulama besar. Jadi pesan sama pesantrennya, tolong ya anak ini dijadikan manusia yang benar gitu. Biayai. Target sebulan 1 orang aja misalnya. Atau setahun 1 orang enggak apa-apa. Yang penting ada orang fakir dan miskin yang kita bantu. Ini terutama penyelamatan pendidikan penting sekali. Karena menghadiahkan ilmu kepada mereka, itu berarti menghadiahkan masa depan yang cerah bagi mereka. Selama mereka bodoh Bapak Ibu sekalian, maka biar kita kenyangin perutnya, kasih baju tidak ada manfaat. Tidak sebesar manfaat kalau kita kasih ilmu. Nanti dia bisa kreatif dan kalau dia punya ilmu ya. Dia bisa nanti jadi sarjana, bisa ini. Kita biayai sampai selesai kuliahnya kalau perlu. Nah itu bagus gitu ya. Nah ini poin tentang masalah fakir juga. Saya bacakan kata penulis, Anda dapat menambah kebajikan dengan cara membantu kaum fakir muslimin untuk melaksanakan kewajiban haji dari harta Anda. Jika Anda orang yang mampu, maka Allah mencatat ya untukmu seperti pahala haji mereka. Nah ini salah satu peluang yang memang harus diperhatikan gitu ya. Baik, tadi saya janjikan kita juga akan baca poin ke-17 ya tentang masalah Masjid Kuba, tapi karena melihat waktu, saya melihat sudah 1:30 kurang lebih. Mungkin saya fokus di sini saja di 3 poin besar tadi, yaitu membahas tentang masalah haji dan umrah, kemudian tentang masalah definisi bantuan tadi seperti apa saja. Mungkin Bapak Ibu ada yang terlintas di benaknya pertanyaan, silakan. Dan juga tentang masalah orang-orang fakir dan miskin yang tadi sudah kita sampaikan perbedaan definisi mereka. Baik, kalau ada benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi